budal gumuruh saking tengahing samudra. Stinggil itu neng di toh? Stinggil Nggih. Oh, kan. Ini sedikit ada stinggil. piye iku? Jalan, bangunan. Oleh jalan. Nggak jauh jalan. Bedanya di Oh, nggih. Nggih, Sek. ini kan ada pertigaannya ya. Heeh. Lurus, nanti itu ada pertigaan yang ngiri, itu yang lurus sedikit. Dari pertigaan itu Iya, Mas iya. banyak dah. Arsa mataning jagat. Ya, inilah wilayah Siti Inggil atau Stinggil yang dikenal sebagai tempat untuk mengintai kerajaan Blangbangan. Sekarang suasananya seperti ini teman-teman, di wilayah Tembok Rejo, Banyuwangi. Sing surya megolan gunung. Siti Hinggil atau Setinggil dalam sebutan masyarakat setempat berasal dari kata siti yang berarti tanah dan hinggil atau inggil yang berarti tinggi. Ya, benar saja. Ketika naik ke puncak Siti Hinggil, pemandangan lautan lepas dengan kapal-kapal nelayan terlihat cukup jelas, meskipun sedikit terhalangi oleh bangunan rumah susun yang padat di sekitarnya. Juga tampak jelas pemandangan pelabuhan Muncar, ramainya ratusan kapal didominasi warna hijau, kuning, dan merah. Ada peringatan dari pemerintah berada di wilayah rawan tsunami seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal tersebut. Dan ini pantainya cantik sekali. Kawasan Stinggil masih berkaitan dengan kerajaan Blangbangan yang terdahulunya memiliki pertalian erat dengan kerajaan Mengui Bali seperti itu. Banyak kapal-kapal ikan yang ada di seputaran pantai ini teman-teman, masih di kawasan Stinggil, Tembok Rejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Siti Hinggil merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Blangbangan yang berupa daratan tinggi yang digunakan sebagai pos pengintai musuh sekaligus lalu lintas transportasi laut. Letak Siti Hinggil dinilai sangat strategis dan digunakan sebagai pos pengawasan pada masa kerajaan Blangbangan di sekitar Teluk Pangpang atau laut yang menjorok ke daratan dari Muncar hingga ke arah selatan Semenanjung Blangbangan. Baik teman-teman, saya berada di situs Siti Hinggil di Balai Dusun Muncar, Desa Tembok Rejo. Ini tempatnya tinggi sekali yang berkaitan erat dengan kerajaan Blangbangan. Ya, seperti pada hakikatnya Stinggil memang sebagai tempat untuk mengintai pada zaman dahulu ketika pada masa kerajaan Blangbangan melawan musuh-musuhnya. Jadi pergerakan musuh itu dipantau lewat situs Siti Hinggil. Siti Hinggil dulunya merupakan pos pemantau kerajaan Blangbangan. Saat itu kerajaan tersebut dipimpin Prawira Bumi yang bergelar Prabu Minak Jinggo pada pertengahan abad ke-13. Siti Hinggil memang paling tinggi daripada tempat lainnya di sekitar wilayah itu. Siti Hinggil berada di ketinggian 61 meter dari permukaan laut. Menurut cerita, dikatakan telapak kaki Prabu Prawira Bumi memantau segala kegiatan yang ada di Blangbangan masih ada di tempat itu. Iya, Siti Hinggil memang terdapat bekas telapak kakinya Prawira Bumi. Ia anak Raja Majapahit dari istri Selir. Prawira Bumi menjabat pada abad ke-13. Jejak-jejak peninggalan pasukan yang dipimpin Prabu Minak Jinggo di lokasi Siti Hinggil hanyalah telapak kaki di atas bebatuan yang hampir hancur dimakan zaman. Dari tempat tersebut terlihat jelas Selat Bali dan juga Tanjung Sembulung. Tempat itu merupakan tempat pengintaian kapal-kapal yang melewati Selat Bali. Pada pertengahan abad ke-13 pun, masyarakat sering menggunakan transportasi laut sebagai alat menghubung satu daerah ke daerah yang lainnya, sehingga Prabu Minak Jinggo menempatkan pasukannya untuk berjaga-jaga di pos Siti Hinggil itu. Keterangan fungsi Siti Hinggil ini juga diperkuat dengan keterangan sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, yang mengatakan bahwa situs tersebut memang untuk memantau kapal-kapal yang mendarat ke bumi Blangbangan ataupun sebaliknya untuk mengawasi kapal yang meninggalkan Blangbangan. Jadi,
Sebelum masa VOC datang, Siti Hinggil digunakan oleh prajurit Belambangan untuk melihat kalau ada kapal-kapal yang akan mendarat ke Belambangan. Hal tersebut diungkapkan dalam hasil disertasi dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Ujung Timur Jawa, Perebutan Hegemoni Belambangan tahun 1763 hingga tahun 1813. Fungsi sebagai pengintai itu pun masih berlaku ketika Belanda datang. Dulunya tempat ini dipakai VOC untuk memata-matai musuh dari kerajaan-kerajaan Bali yang akan melakukan penyerangan tentunya. Dan pelabuhan Muncar menjadi jantung pertahanan sekaligus pusat militer VOC pada abad ke-17 di Belambangan. Ketika tahun 1771 hingga 1773 ada perang besar, Belanda menduduki wilayah pesisir. Belanda menjaga banyak tempat, terutama di pesisir, karena diduga banyak bantuan dari pemberontak melawan VOC datang dari Bali. Pelabuhan Muncar itu dahulu bernama Lopangpang atau Pelabuhan Ulu Pangpang, digunakan oleh pasukan VOC untuk mendarat di wilayah itu. Dan sampai sekarang, Pelabuhan Muncar tetap padat karena menjadi tempat bergantung 13.000 nelayan mencari ikan dengan 1.700-an kapal. Hasil tangkapan nelayan pun dalam setahun rata-rata mencapai 30.000 ton ikan yang menjadikan Muncar sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Sampai sekarang pula, Siti Hinggil tetap menjadi rujukan wisata bagi masyarakat sekitar, entah itu wisata alam ataupun wisata religi. Menurut warga sekitar, situs Siti Hinggil jarang dikunjungi para peneliti sejarah. Padahal, menurut warga setempat, tempat itu memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi bila dikaji oleh teman-teman sejarawan, karena situs tersebut dahulunya adalah bagian dari kerajaan besar, namun saat ini keberadaannya digeser oleh rumah penduduk dan pertokoan sehingga keindahannya pun semakin hilang dimakan oleh zaman, dan para generasi muda pun selalu mengabaikan peninggalan leluhurnya disebabkan minimnya pengetahuan terhadap situs bersejarah di daerah sendiri. Hingga saat ini memang belum ditemukan jejak-jejak dari peninggalan pasukan yang dipimpin Prabu Minak Jinggo di lokasi tersebut. Yang ada hanyalah telapak kaki di atas bebatuan yang hampir hancur dimakan oleh zaman. Tempat tersebut pun saat ini dikelola oleh badan desa. Tidak terlihat juga perhatian dari pemerintah kabupaten untuk dipugar melalui Perda Kabupaten Banyuwangi. Padahal, seperti yang telah diketahui, Siti Hinggil merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Belambangan berupa daratan tinggi yang digunakan sebagai pos pengintai musuh sekaligus lalu lintas transportasi laut. Kawasan Siti Hinggil terletak di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, sebenarnya tidak jauh dari situs Umpak Songo. Kini Siti Hinggil digunakan sebagai kantor kepala dusun Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar. Memang harus diakui, keberadaan situs Siti Hinggil memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, dan umumnya seluruh masyarakat Banyuwangi. Bagaimanapun pula, sejarah sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan teknologi, sistem pemerintahan, hingga perilaku sosial dan budaya yang ada di masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini yang menjadi identitas bangsa untuk kedepannya nanti. Sejarah perlu diketahui dan dipelajari karena bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau yang merupakan perkembangan dari bangsa yang besar. Iya, bangsa yang besar memiliki sejarah dan kebudayaan yang besar pula, sehingga itu merupakan warisan tiada tara untuk generasi penerusnya di masa yang akan datang. Semoga informasi terkait dengan Siti Hinggil ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Saya Jaroslobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.